Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA. Kali ini kita akan belajar limit trigonometri bentuk tak tentu. Seperti sebelumnya, ini bentuk tak tentu lanjutannya. Pada pertemuan berikutnya kita juga sudah membahas tentang limit trigonometri bentuk tak tentu. Kalau kemarin itu sinus dan tangen, maka untuk kali ini kita ke ada kosinusnya. Nah, limit trigonometri bentuk tak tentu nanti limitnya berupa limitnya bentuk pecahan, fungsinya bentuk pecahan. Kemudian nanti ketika kita hitung dengan substitusi langsung, maka hasilnya 0/0. Contohnya, hitung nilai limit berikut. Limit kosinus 2x per sinus x dikurangi kosinus x untuk x mendekati pi per 4. Untuk yang bentuk tak tentu sebelumnya, kita menghitungnya limitnya x mendekati 0 ya. Kemudian fungsinya dalam sinus dan tangen atau sinus tangen. Nah, penyelesaiannya, jika kita menggunakan substitusi langsung, berarti kita ganti x-nya dengan pi per 4. Yang menjadi kosinus 2 kali pi per 4 per sinus pi per 4 dikurangi kosinus pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Ini 2 kali pi per 4 itu pi per 2 atau 90. Berapa kosinus 90? 0 ya. Kemudian sinus pi per 4 sinus pi per 4 itu setengah akar 2. Ini 0 ya. Ini hasilnya 0. Kemudian ini setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, hasilnya 0. Jadi hasilnya 0/0. Nah, bentuk seperti ini bentuk tak tentu, dia tidak bisa dihitung karena dibagi 0. Maka bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah ubah kosinus untuk fungsi yang ini, untuk limit yang ini, ubah yang membantu itu adalah kosinus. Kalau sebelumnya tuh sinus kita bisa ya, sinus kalau mendekati 0, tapi ini kita bukan mendekati 0, berarti kita gunakan cara yang lain. Ubah kosinus x menjadi sinus x atau tangen x. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita gunakan identitas trigonometri. Apa saja identitas trigonometri yang digunakan? Ini materi di kelas 10 dan 11 ya. Satunya misalkan tangen x itu sinus per x, kemudian sinus kuadrat x ditambah kosinus kuadrat x sama dengan 1. Kemudian sinus itu yang 1 dan 2 itu materi kelas 10 wajib. Kemudian yang ketiga sinus 2x sama dengan 2 sinus x kosinus x, ini materi kelas 11. Kemudian kalau kosinus 2x 1 ada 3 ya, untuk kosinus 2x bisa persamaannya 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Yang kedua, kalau mau diubah ke kosinus, maksudnya 2x nya dijabarkan menjadi 2 kosinus kuadrat x dikurangi 1. Kemudian ini masih sebenarnya sini cos ya, ini kehapus. Kosinus 2x itu bisa juga menjadi kosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x. Kemudian untuk yang kelima, ini tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus, ini materi kelas 11 juga. Sinus x tambah sinus y sama dengan 2 sinus setengah x tambah y kali kosinus setengah x kurangi y. Kemudian kalau sinus x kurangi sinus y sama dengan 2 kosinus setengah x tambah y kali sinus setengah x kurangi y. Kemudian kalau kosinus x ditambah kosinus y sama dengan 2 kosinus setengah x tambah y kali kosinus setengah x kurangi y. Kemudian kalau kosinus x kurangi kosinus y menjadi negatif 2 sinus setengah x tambah y kali sinus setengah x kurangi y. Ya, nanti silahkan dihafal ya. Ini materi kelas 10 dan 11. Tinggal mengingat lagi. Harusnya dulu pernah hafal, sekarang dihafal lagi. Nah, kita gunakan salah satu ini. Nah, kita selesaikan soal yang tadi ya. Limit kosinus 2x per sinus x kurangi kosinus x untuk x mendekati pi per 4. Nah, kita ubah yang mana? Nah, kita juga harus punya gambaran
kira-kira atau punya jalan ya, kira-kira yang diubah itu yang mana ya. Nah, ini ada cosinus 2x dan sinus x kurangi cosinus x. Nah, lalu ini kita lihat, ini ada cosinus 2x, kita lihat yang tadi ya. Nah, ini ada cosinus 2x. Nah, ini ada 3 ya. Kemudian di bawahnya ada sinus x dan cosinus x. Oh, ini ada cosinus 2x, ada 2 bentuknya. Nah, mana yang kita ubah? Cosinus 2x itu kita ubah ke bentuk yang mana? Jadi kita menyesuaikan dengan temannya, maksudnya bentuk yang ada di situ. Di penyebutnya itu ada cosinus x dikurangi sinus x. Oh, berarti yang cosinus 2x kita ubah menjadi yang ada cosinus x dan sinus x. Berarti kita gunakan yang ketiga ini. Maka cosinus 2x kita ubah menjadi cosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat ya, cosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x. Lalu yang bawah tetap ya. Kemudian ini yang di bawah sinus x kurangi cosinus x, yang di atas ada kuadrat. Nah, kita sesuaikan yang kuadrat supaya tidak ada kuadratnya, berarti difaktorkan ya. Cosinus kuadrat x. Nah, itu cosinus x kurangi sinus x kali cosinus x tambah sinus x. Dari mana? Pemfaktorannya. Cosinus kuadrat x itu cos kali cos. Cos x. Oh ya, pemfaktorannya. Cosinus x kali cosinus x. Lalu sinus x. Sinus x itu sin kali sin. Nah, di bawah, di belakang. Sinus x. Di sini sinus x. Nah, kita lihat sinus dia min sinus kuadrat x. Min. Supaya min itu berarti min kali plus atau plus kali min. Kita min sini plus ya. Kemudian kalau dijumlah min sin x tambah sinus x kan 0, tengah-tengahnya 0. Oh, berarti benar bahwa cosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x itu cos x dikurangi sin x kali cosinus x tambah sinus x. Nah, ini ada pecahan. Kita bisa menghitungnya itu dengan ini perkalian dibagi ya. Ini bisa menyederhanakan, kita coret. Mana yang kita coret? Nah, ini sinus x dan cosinus x yang ada negatifnya, yang di depan. Tapi bagaimana ini? Yang atas itu cosinus dikurangi sinus, yang bawah yang sinus kurangi cosinus. Nah, kita bisa mencoret itu jika sama bentuknya. Maka supaya sama, ya kita ubah yang belum sama menjadi sama. Nah, kita bisa merubah asal merubah bentuk tapi tidak boleh merubah nilai. Ya, caranya ya supaya cosinus ini kan cosinus negatif. Jadi supaya negatif berarti kita keluarkan negatif. Berarti min ya. Min. Ini awalnya cosinus x dikeluarkan negatif. Berarti ini kan kalau dikurang ada dikali negatif kali apa supaya hanya positif ya, negatif kali negatif cos x. Nah, ini muncul min cos x, di bawah juga min cos x. Nah, ini min sinus x, kalau minnya dikeluarkan berarti menjadi plus sinus x. Nah, ini di dalam kurung ya, ini boleh dibalik menjadi min sinus x dikurangi cosinus x, yang belakang ajek, yang ini ajek. Nah, ini bentuknya sudah sama, maka kita bisa coret. Yang dicoret itu hanya yang ini, sinus x kurangi cosinus x, negatifnya masih, berarti menjadi limit min cosinus x ditambah sinus x untuk x mendekati pi per 4. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita langsung distribusikan. Kita gantikan x nya dengan pi per 4, negatif cos pi per 4 tambah sin pi per 4. Pi per 4 itu berapa? 45 derajat. Cosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Ini ada negatifnya ya. Negatif setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Setengah tambah setengah itu 1 akar 2, berarti min akar 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif akar 2 atau min akar 2. Demikian ya. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.